antara satu dengan yang lain, adik-adik yang ada di Gria Ija, juga ibu-ibu yang ada di pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Ini ibu-ibu semua dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Ya. Salam kenal buat semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberi keberkahan, kita nanti datang dengan gembira, pulang dengan gembira, dan silaturahmi tetap terjaga sampai dengan adik-adik nanti meninggalkan Islamic College Aisyah, insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita merupakan bagian dari umat yang nanti akan diberikan syafaat oleh beliau kelak. Amin. Hari ini saya ingin melihat senyumnya ya. Mana senyumnya? Kok masih jaim-jaim? Apa memang begini ya Bu Hoir ketika di Ija ya? Ya coba kita semua berdiri. Yuk. Keluarkan semuanya ya. Jangan malu-malu, masuk kalah ibu-ibu. Nah, ya. Pernah marah? Pernah. Gimana kalau marah biasanya? Gitu ya. Nah, keluarkan marahnya, tapi nanti kita akhiri dengan senyum. Oke? Saling berhadapan dua-dua. Ya, silakan. Dua-dua. Cari. Nah. Bagus loh, saya ikut. Oh ini. Ini loh. Nah, sudah ketemu pasangannya? Sudah. Oke. Kalau marah biasanya bagaimana? Ini ya. Oh, marahnya diam lah. Sekarang marahnya kita ekspresikan supaya yang ada di dalam ini keluar. Jadi pulang nanti sudah tidak marah. Oke ya? Aku dan kamu. Ya. Oh, jadi aku dan kamu, tanganku di pinggang. Saya. Aku dan kamu, jaleng jabat tangan. Aku dan kamu, semuanya kita saling berpelukan. Lagi ya. Coba keluarkan marahnya dulu, akhirnya nanti kita saling senyum. Aku dan kamu, tanganku di pinggang. Oh, aku dan kamu saling jabat tangan. Aku dan kamu saling oh, salah. Diulang. Yang terakhir. Aku dan kamu saling berpelukan. Sudah benar tadi berpelukan. Ya, lagi. Boleh? Boleh. Yo, bareng-bareng. Saling jabat tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Oh, ditambah bertepuk tangan, boleh. Berpelukan. Oke, ada tambahan ya. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Aku dan kamu, tanganku di tanganku di pinggang. Aku dan kamu saling jabat tangan. Aku dan kamu saling tepuk tangan. Aku dan kamu saling berpelukan. Coba sekarang ditanya yang di depannya itu siapa, kemudian tanya identitasnya, nanti saling memberikan informasi ke depan. Oke? Saya beri waktu 1 menit. Ayo stop. Dari yang pojok, ayo silakan maju. Ayo jangan malu-malu.
Yo, Ayo tunjukkan ekspresi. siapa ini namanya, Mbak? Kesukaannya apa? Nah, yang ini siapa ini? Andini. Dari mana terus kesukaannya apa? Ini aslinya mana? Dari Sidoarjo Koron, sukanya Aplaus buat Andini sama Saida. Nah, sekarang ibu kita yang cantik-cantik. Nah, yang sebelah sini. Boleh. Boleh. Ayo. Bu Umi. Bu Umi Salama Fahmi SE. Sukanya Bu Umi apa? Nah, ini masalahnya kesukaannya Bu Umi itu sukanya ngasih saya kopi. Makanya tadi itu kopinya diberikan saya dulu, ya. Bu Umi sukanya ngasih saya kopi. Produsen kopi. Produsen kopi, ya. Bu Umi ini produsen kopi. Pak Fahmi ya. Nah, meet and Pak Fahmi sama Bu Umi. Kalau yang ini Bu Umi siapa? Nah, ini DRA bukan DRA Fauzia SPD. SPD. Berarti sudah terlalu tua. DRA sudah terlalu tua. SPD. Kalau Mbak Fauzia ini apa Bu Umi? Kesukaannya Wah, Pak. atau hobinya apa-apa lah? Hobinya itu kalau di kantor itu paling seneng ngudoi semua ibu-ibu semua, terutama ibu ketua. Waduh, nek ambil ibu ketua lebih minta ampun. Begini, kenapa saya suka goda orang-orang? Karena di Aisyah itu membuat bahagia. Terus terang itu adalah rumah saya kedua yang rapat. Itu tidak gontok-gontokan tapi apa bikin ketawa. 1 jam itu ya ketawa. Jadi itulah bahagia saya ketika gabung di Aisyah. Makanya ketika Bu Wati bilang healing hari ini, wah ikut saja. Urusan nanti. Padahal nanti sore itu saya ngisi di ranting. Semoga nanti tidak terlambat. Nah, aplaus Bu Umi dan Bu Sia. Sekarang yang di sebelah saya. Siapa ini ya? Cantik-cantik ini. Oh, yang tadi. Siapa ini, Mbak? Yo. Yang ngaji tadi siapa, Mbak? Sisil. Nah, kelebihannya Mbak Sisil apa? Bisa menggambar. Bisa menggambar. Apalagi ya sifat yang menarik dari Mbak Sisil? Random. Oh, random. Yang bener banget. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, sekarang yang ini siapa Mbak? Ica. Ica. Ica Mbak Ica ini dari mana? Kemudian dari apa? Madura. Oh, dari Madura. Ya. Madura mana? Oh iya, Pamekasan. Jebing Gradi. Kesukaannya apa Mbak Ica? Suka nonton ini sinetron. Namanya Asmara Genzi. Nah, dia suka nonton itu. Oh, Kuliahnya ngambil apa itu? Kuliahnya ngambil apa? Kuliahnya aquacultur. Mbak Ica. Kalau Mbak Sisil apa tadi? PAI. Mbak Cindy. Mbak Cindy. Bener Mbak Sisil, maaf. Ica. Mbak Ica, Mbak Sisil ini kuliahnya ambil apa? PAI. PAI sudah semester berapa? 2 bentar lagi. Aslinya mana? Nganjuk. Terima kasih Mbak Ica sama Mbak Pamekasan Sisil. berarti ya. Nah, sekarang yang sebelahnya. Yuk, silakan maju. Siapa ini Mbak namanya? Ini Mbak Habibah. sama dari mana? Dari Tulungagung. Mbak dari mana? Mbak dari Tulungagung. Kalau Habibah ini kesukaannya apa? Dulu kita. Kesukaannya apa? Apa ditanya di sana? Belum ditanya. Tanya. Ya, bukan Makanan makanan favoritnya. favorit. Oh, Oh. semua. Alhamdulillah. Nggak pilih-pilih. Ya. Kuliah di mana dia? Fakultas apa? Prodinya itu informatika. Udah semester 6. Saya semester 6. Di sini mau magang ya.
Yang ini siapa Mbak Habibah? Mbak Wiji Mbak Wiji. Beliau dari mana? Apa? dari Mojokerto. Hah? Ekonomi syariah. Ya. Semester berapa? Udah lulus. Oh sudah lulus, Masya Allah. Sudah bulan apa? Maret ya? Wisudanya habis lebaran. Iya, habis lebaran. Habis tahun kemarin. Terima kasih Mbak Habibah sama Mbak Wiji. Selanjutnya yang sebelah sini, ibu kita ya. Hai, ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbahagia sekali lihat mbak-mbak cantik dari ibu kita yang manis dan baik hati meluangkan waktunya untuk kebersamaan. Senang sekali ya Bu Khair ya, gak terbayangkan bahagianya. Kalau Bu Khair saya kira semua sudah kenal, gak perlu dikenalkan, nama lengkapnya Khairiyah binti Dawin. Khair sesuai dengan namanya, waduh artinya sebaik apa nggak bisa terbayangkan, sesuai pokoknya nama dan apa, kalau orang Jawa itu bilang plejrengani gitu ya, iya gitu ya. Jadi maka bersyukurlah kita punya Bu Khair sebagai ibu kita yang betul-betul sangat perhatian. Nggak ada orang yang perhatiannya kepada kita itu lebih dari Ibu Khair, betul nggak? Coba kamu pulang terserah orang lain gitu, maka ini kesyukuran yang luar biasa. Saya lupa bawa mahkota buat beliau. Oke, gitu ya. Bu Khair ini punya 2 penjaga. Nah, siapa yang mau jadi menantunya harus berbaik-baik sama Bu Khair. Kalau penjaga saya tinggal 1 yang tadi, tapi kayaknya sudah ngincer anaknya orang gitu. Cuman ya itu apa, kalau sudah di Malang maka the time is for mama. Jadi kalau saya bilang antar ke sini Mbok, dia ngantuk-ngantuk berangkat gitu loh. Jadi berbakti kepada orang tua itu penting sekali. Nah Bu Khair ini orang tua waktu di asrama, maka harus berbaik hati, harus taat, karena kunci ya surga itu adalah pada orang tua kita. Kalau orang tua kita di rumah wajib hukumnya kepada ibu, mama papa kita di rumah. Di asrama ya ini mama kita ya gitu. Nah itu anak saya itu juga gitu, mau kemana aja dia tidak pernah mengatakan disuruh apa aja, tidak mau, enggak ma, tapi iya ma, berkoro nanti mandi dulu ya ma, atau bagaimana masih mau ini dulu menyelesaikan tugas itu. Dari waktu mulai sekolah sampai sekarang sudah bisa, sudah bekerja gitu ya gitu. Tiap ke toko atau belanja pasti mama pesan apa, saya tuh nggak tega mau. Nah itulah kalau kita berbakti pada orang tua mendoakan kita. Nah doanya Bu Khair ini makbul sekali, karena apa, sholatnya tadi memberi contoh pada anak-anak, maka ikutlah apa yang diminta, apa yang disarankan, apa yang dipandu oleh Bu Khair. Nggak rugi. Tanya yang sudah meninggalkan asrama ya, apa itu terkenang sekali. Bu Husnul, Mbak Husnul seperti ini ya, tidak lepas dari arahan dari Bu Khair, mama kita tercinta gitu. Jadi harapan saya, kalau saya sudah kenal ya, sudah, saya tidak mau dipanggil buas ya, sudah nggak buas lagi. Walaupun kadang-kadang ini anak-anaknya sudah bangun apa enggak, sudah turun apa enggak, walaupun nggak ada di tempat, tapi saya punya CCTV loh di sana. Siapa yang sudah turun on time, siapa yang rajin, siapa yang kadang-kadang bangun tempat tidurnya belum dirapikan, sudah ditinggal kuliah, sudah ditinggal bekerja, itu mulai sekarang nggak lagi ya. Jadi tinggalkan kamar dalam keadaan bersih, sampah sudah dimasukkan ke sampah, bila perlu piring dan ini saya itu sekali makan silakan, jangan kok ayo mulai kuliah. Ada yang pernah gitu? Enggak ya, langsung ya, alhamdulillah. Oh ya, jadi itu saya tinggal di Villa Sengkaling, sebetulnya dekat
sekali monggo main-main gitu ya. Siap. Hobi saya apa? Kalau dulu ponakan saya kalau panggil saya itu tante suruh, karena suka menyuruh yang kebaikan. Murid-murid saya itu kalau membuat kesalahan tuh tanya, ada Mbak Asmawati nggak? Rambutku gondrong, nanti disuruh motong. Saya nggak pernah saya motong sendiri. Gimana caranya kamu itu melanggar peraturan, kan nggak boleh harus di ininya, nggak boleh nyentuh ini ya, kalau cowok ya nggak boleh nyentuh kerah gitu. Udah mereka saling, bukan saya yang motong. Misalnya cowok pakai gelang juga nggak apa-apa, ada Mbak Asmawati dilepas. Dan kadang-kadang itu akan mereka ingat selalu ketika mereka sudah jadi profesor, jadi wali, bupati Lumajang. Ada yang kenal Cak Torik, itu murid Mbak Asmawati, sudah jadi profesor di Kementerian Agama Pusat, itu ya tetap tunduk bukan tunduk ya, artinya ingat itu tadi suruh dan cerewetnya Tante Wati itu. Jadi artinya kalau misalnya merasa kok dipaksa Bu Hoir dipanggil terus, bosen saya itu ya, dinikmati. Itu akan menjadi kita semakin kuat dan Chandra Timur. Pokoknya kita itu ditempa oleh Bu Hoir itu menjadi nantinya itu putri-putri solihah yang siap menantang masa depan dengan penuh semangat ya. Nah, bekal-bekal ilmu yang diperoleh di IJA itu belum dirasakan sekarang. Ya, diajari ngaji, diajak sholat jamaah itu nggak ini sekarang, nggak terasanya sekarang itu mangkel, aras-arasen, enak-enak tidur kok dibangunin. Tapi nanti kalau sudah ini Anda bisa merasakan ternyata kebiasaan yang baik itu akan kita lalui bersama, akan kita lakukan terus menerus dan tidak kaget. Karena kalau kita sudah hilang kesadarannya itu yang kebaikan yang muncul, kebiasaan itu yang muncul. Kalau kita kebiasaan baik, sopan, ramah tamah, berperilaku baik, kemudian kita melakukan ngaji, salat tarawih, salat sunnah dilakukan, itu akan terus melembaga sampai kita nenek-nenek, bahkan kita sampai innalillahi nanti menjelang innalillahi. Dan pada hakikatnya kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Ya, manusia itu di dalam mukadimah Anggaran Dasar kan kita itu bertauhid, dan yang pokok kedua adalah hidup bermasyarakat. Sejak lahir procot sampai innalillahi kita nggak pernah loh bisa sendiri. Yakin itu. Baju aja siapa yang buat? Orang lain kan. Terus makanan tadi, nasi siapa yang nanam? Sampai ketika kita sudah innalillahi, kita tuh nggak bisa ngelundung ke kuburan sendiri. Siapa yang bawa? Orang lain. Hidup harus bermasyarakat. Nah, selama hidup di ATC, di IJA, karena kemarin dari ATC, harus saling kenal ya, harus saling kenal sampai nanti bagaimana perkembangannya setelah lulus itu jadi apa, bagaimana bisa kontak terus menjalin persaudaraan mulai hari ini dan selanjutnya. Begitu kok, jadi saya jadi pemateri. Cukup ya, Asmawati Rosida tidak mau dipanggil dengan buas karena sudah tidak buas. Umurnya baru 36 dibalik 63 tahun. Terus mantunya baru 2, cucunya 5, dan mau mantu beberapa tahun. Ada ya, dia mintanya tahun ini, tapi istrinya itu, calon istrinya itu karena kakaknya belum nikah, mungkin nunggu kakaknya gitu. Mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Wati. Terima kasih Bu Wati. Bu Hoir Belum. Bu Hoir kan belum. Oke. Boleh. Itu siapa Bu Hoir? Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Asmawati Roshidah MPD. Bukan buas deh. Beliau adalah pakar pemateri yang selama ini bergelut di bidang widah suara. Gelut Nah, itu gini ya. yang tadi sudah menelurkan murid-murid yang luar biasa, banyak di mana-mana. Yang jelas yang perlu digarisbawahi adalah, Tahu. Oh, dikenalkan dulu ide suara itu apa? waduh saya tahunya hanya itu aja. Ide suara itu bahasa yang dia itu trainernya kementerian, tapi jadi Kementerian Agama waktu itu. Saya sudah 3 tahun yang lalu jadi pengacara. Pengangguran banyak acara.
Jabatannya tambah jadi direktur. Jadi gitu ya. Wijaya Iswara itu men-training calon-calon pegawai negeri, guru-guru, kepala-kepala sekolah, pejabat-pejabat di Kementerian Agama, yaitu itu Wijaya Iswara itu. Jadi setiap kementerian punya Wijaya Iswara. Setiap kementerian kesehatan punya, kementerian Dignas punya, kementerian pertanian dan semuanya punya. Kalau saya di Kementerian Agama. Jadi sekarang tinggal tiap tanggal 1 itu buka. Sudah masuk belum ya? Pensiunnya gitu, karena jadi pengangguran banyak acara tadi. Oke, terima kasih. Kalau pacar saya itu yang kadang-kadang ngisi itu namanya TAUFIQ. Nah, itu pacar saya. Dulu pacar. Ya, sampai sekarang pacar, nggak pernah jadi mantan, selalu berdua. Gitu. Oke, saya silakan. Oke, matur nuwun. Yang perlu digarisbawahi satu tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tentang diri saya itu terlalu berlebihan. Jadi, Namanya khoir, maknanya apa? What is the meaning of khoir? kalian percaya tidak? Jadi kira-kira Tidak. Enggak, 1, 2, 3. kira-kira saya itu berada di Islamic College kok bisa kuat karena siapa? Allah. Satu karena Allah, yang kedua karena beliau-beliau semua ini yang selalu mensupport saya. Karena kira-kira mudah atau tidak di IJ itu? Ayo. Tidak boleh marah. Mudah tidak? Tidak kan? Tidaknya kenapa? Oh mudah, ternyata mudah. Karena anak-anak sudah berangkat di sini semua bersama-sama. Nanti disampaikan kepada yang lain yang belum ikut. Kalau suatu saat ada acara, kita ikut karena kita bergembira bersama-sama. Ini aja boleh, setelah ini yang hadir harus one get one. Kita healing lagi, satu orang bawa satu yang lain. Setuju nggak? Oh, sangat setuju. Setuju ya? Setuju ya? Habibah bawa siapa? Habibah bawa siapa? Lo nggak boleh, Mbak Ija bawa yang lain, Mbak. Yang belum ada di sini. Sisil. Habibah tugasnya bawa Via ya. Nah, gitu. Via itu sebetulnya mau hadir, tapi karena periksa gigi yang berkelanjutan dan terakhir periksanya harus hari Senin. Kalau itu dilewati maka Ulang lagi. Nah, ulang lagi pemeriksaannya gitu. Jadi dengan sangat terpaksa, sebetulnya ingin sekali hadir, tapi dengan terpaksa akhirnya harus menunda keikutsertaan kemari. Terus yang lain mana ya? Admira tadi ternyata gimana? Sakit. Iya, tadi Karena sudah naik dimasakkan air sama Naik kereta Mbak api. Cindy, ternyata muntah-muntah, jadi tetap nggak bisa hadir. Akhirnya kita tinggal daripada nanti di sini tambah muntah-muntah, kan kita yang bingung nyari dokternya kemana ya. Harusnya. Terus ada siapa lagi yang belum hadir? Hera. Nah, Hera karena ada keluarga yang menikah. Janjinya Sama dengan aku dong. Karena seperti langit katanya. Seperti laut, menenangkan hati. Mbak Cindy ini dari Bojonegoro. Yang nyampe boleh duduk. Ini namanya Mbak Yeni. Mbak Yeni suka mie goreng. Mbak Yeni ini trainer P2KK. Sudah berapa lama tinggal di Ica? Berapa tahun Mbak? Cerita dong. Sudah luang. Mulai kapan masuk? Dari semester 3. Tahun berapa? Belum. Tahun 2019 atau 18 gitu saya. Iya, 19-an. Entah ya. Alhamdulillah. Iya. Pengalamannya Nggak tahu, saya nggak tahu yang mana. ada sedikit perbedaan dari dulu sama sekarang. Bedanya apa, Mbak? Kalau dulu ya rame lebih rame. Kalau sekarang kan kayaknya masih ini ya. Malu-malu. Masih malu-malu. Oh, gitu. Mungkin karena belum terlalu
sering kayak gini mungkin. Iya. Harus sering-sering begini ya. Iya. Mau. Habis lebaran kita ngecamp, Bu. Oke. Itu Bu, nah sudah ada. Terima kasih Mbak Cindy sama Mbak Yeni. Nah sudah ada usulan Bu. Betul. Nah mau ngecamp habis Lebaran. Boleh. Nah, Tapi syaratnya one get one loh ya. oh, itu loh. Enam. Nah, insya Allah bisa. Nanti didekati, dicari apa sih penyebabnya, kenapa sih kok nggak ikut. Pasti nanti ceritakan kesenangan hari ini, kegembiraan kita hari ini. Terus Ya. ini dirembuk tanggalnya sehingga pas di tanggal ditentukan terus ini G. dirembuk tanggalnya. Nanti Mbak, adik, Mbak, apa ya? anak-anak. Anak murid saya TK itu anak-anak, tapi saya biasanya panggil teman-teman. Mereka senang pakai Ya, teman-teman. Teman-teman. Gimana? Teman-teman ya? Mau jadi teman saya? Mau. Oke. Nanti ketularan jadi ketua IGTKI. Itu musibah itu bukan. saya kira sudah tidak ada yang memilih karena saya sudah tidak ada temannya di situ, tapi ternyata Masya Allah amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa melewati. Nah, teman-teman, sudah seberapa jauh teman-teman mengenal Muhammadiyah? Kuliah di Muhammadiyah. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Sudah seberapa jauh teman-teman mengenal apa sih itu Muhammadiyah? Seberapa jauh? Kenal enggak? Apa cuma namanya saja? Insya Allah masih namanya saja. Oke, buka HP-nya. Kalau begitu, saya buka HP-nya. Di samping Muhammadiyah, pasti ada Muhammadiyah memiliki banyak organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Kita langsung saja karena nanti waktunya juga supaya banyak waktu nanti untuk bersenang-senang. Silakan pilih satu. Mudah-mudahan cukup. Enggak dipilih satu. Satu orang ambil satu. Nah, silakan. Satu orang ambil satu. Mudah-mudahan cukup. Nah. Oke, pas ya. Alhamdulillah. Silakan dibuka. Silakan mencari tahu mengenai lambang tersebut. Boleh langsung dibuka HP-nya. Silahkan. Nah, ada yang sudah kenal betul ya? Wow. Nah ini Mbak Cindy itu sukaannya loh sesuai dengan amal ibadah ya Mbak ya. Oh Masya Allah. Butuh waktu berapa menit? 2 menit? Cukup? 1 menit? Cus gitu kan bisa ya? Oke. Siapa yang berani maju pertama? Ada hadiahnya loh. Ya, lambang itu tentang organisasi itu dan lain-lain. Oke. What is this? Oke, siapa yang berani? Tak keluarkan dulu berarti. Siapa ya? Hadiahnya. Hadiahnya ya. Mau. Siapa yang berani dulu? Gak usah malu-malu. Itu Ica sudah siap. Ya. Sila tadi sudah gini. Siapa ayo? Yang maju dulu dapat ini. Yuk, silakan. Sisil, nggak apa-apa. Ayo Mbak Sisil. Nah, silakan ditunjukkan ke temannya. Kemudian Tentang apa itu? Ini adalah lambang IPM. Nah, IPM ini kepanjangannya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, IPM ini kerjanya itu di sekolah kayak SMP sama SMA gitu. Nah, di bawah IPM ini ada berbagai bidang, diantaranya itu bidang KDI, bidang PIP, terus bidang PKK, bidang apa itu namanya?
perkaderan juga ada. Nah, dari bidang-bidang itu IPM ini membantu kayak organisasi di sekolah. Jadi mereka kayak bekerja sama gitu buat membentuk suatu kegiatan yang bermanfaat buat sekolah juga. Wah, Masya Allah. Ini hadiahnya Mbak Sisil. Ayo yang kedua, siapa? Yang berani, ayo. 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 Kalau enggak maju, saya yang nunjuk lo ya. Oh, ntar, oke. Yang sudah siap, ini HW kita. Ya, tadi sempat bilang tentang Hizbul Waton. Ya. Wow. Kok kebetulan yang diambil kok? Oh, sudah di hati, Masya Allah. Teman-teman, nah ini ada lambang Hizbul Waton, yang dimana Hizbul Waton itu kepanjangan dari Hizbul Waton, kependekannya HW. Bisa disebut HW. Nah, Hizbul Waton ini ranahnya itu tidak hanya di SD, MI, di universitas pun bisa. Sampai sekarang pun yang di pimpinan-pimpinannya di situ sudah sepuh, tapi semangatnya semangat jiwa muda semua. Oke, Hizbul Waton ini juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hizbul Waton itu sama dengan Pramuka, cuma bedanya Hizbul Waton ini lebih ada Islaminya. Kalau Pramuka nanti Pramuka sama-sama kepanduan, cuma Hizbul Waton Islaminya lebih lah gitu. Ini juga anaknya dari Muhammadiyah gitu. Artinya dari Hizbul Waton itu cinta tanah air. Gitu. Kamu. Aplaus buat Mbak Cindy. Juga ada Hizbul Waton di UMM. Nanti teman-teman barangkali ada yang mau join, monggo. Ayo join di Hizbul Waton di HW. Nah, aplaus ayo. Selanjutnya, monggo. Siapa ya? Yuk. Habibah. Habibah, ya, Mbak. Ya apa? Boleh. Ayo silakan. Nggak apa-apa, ini nggak ujian jadi boleh bawa Nggak kerpean. apa-apa, dibawa HP-nya, dibaca. Ini open HP. Silakan. Open healing. Pak Ica, berani? Belum. Oh, itu kan punya mahasiswa itu ya? Nah. Siapa yang sudah ikut organisasi di UMM? Belum. Sayang sekali. Ya. Ayo mulai ikut, nanti itu adalah salah satu jalan untuk kita mencari link-link untuk bisa kenal dengan banyak orang. Ayo, siapa? Mbak Habibah, berani? Monggo. Di sini ada logo Aisyah, yaitu Aisyah. Aisyah. Aisyah itu organisasi yang ada di Muhammadiyah yang berisikan organisasi kepemperempuanan. Lalu dia didirikan oleh Siti Walidah, yaitu istri dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Saya luruskan ya, yang mendirikan Aisyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ibu Siti Walidah itu salah satu jadi ketua Aisyahnya. Oke. Yang pendirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Ya, istrinya. Oke. Juga istrinya beliau. Ada lagi yang sudah berani? Yuk. Monggo. Mbak siapa ini ya? Mbak Ica? Belum. Mbak siapa tadi? Ayo, monggo, ayo.
Ayo Mbak Andini. Sama. Nanti dari tidak tahu jadi tahu. Ini logo pemuda Muhammadiyah. Udah Muhammadiyah. Berdiri tanggalnya kita tanggal berdiri. Tanggal berdiri. Masih beredek. Pada Dzulhijjah 1350 atau 2 Mei 92 tahun yang lalu. Ketua Umum Dzulfikar Ahmad Taufala. Yang ini adalah lambang dari pemuda Muhammadiyah. Jargonnya fastabikul khair. Seperti yang tertulis di bawah itu jargonnya. Ini juga mantan ketua pemuda Muhammadiyah, sekarang juga jadi anunya menteri ya. Ya. Iya. Siapa yang berani lagi? Aplaus buat Mbak Andini. Oh, sudah berani loh. Yo, yang lain. Ayo, sebelahnya Mbak Andini. Yo. Yo, cari siapa? Ayo silakan. Mbak siapa tadi namanya? Oh, Sayyidah. Sayyidah. Sayyid. Ya, Muhammadiyah. Muhammadiyah dilahirkan pada tanggal 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Diprakarsai oleh seorang ulama bernama Ahmad Dahlan. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan yang ingin memperbarui ajaran Islam dan memajukan umat Muslim. Kira-kira sampai sekarang jasanya Muhammadiyah apa ya, Mbak? Yang terlihat apa itu? Kuliah di mana kita? Punya siapa itu? Muhammadiyah. Ya kampus. Muhammadiyah pemiliknya. Nah, itu yang punya Muhammadiyah. Berarti jasanya di bidang pendidikan, apalagi harus kesehatan. Panti asuhan. Asuhan. Oke. Aplaus buat Mbak Sayyidah. Nanti biar lebih mengenal tentang Muhammadiyah. Padahal sudah kuliah di Universitas Muhammadiyah ya. Dapat P2KK juga ya. Sudah. Nah, berarti nanti butuh bukti nyata. Kita ajak kemana gitu ya, yang punyanya Muhammadiyah. Ya, oke. Enggak yang lain yang belum? Ayo, Mbak Yeni. Ayo Mbak Yeni. Oh, itu kesayangan kita loh Mbak Yeni. Nah. Ini adalah lambang dari Nahdlatul Aisyah. Anggotanya ini adalah perempuan-perempuan muda ya. Oke, terus ini adalah salah satu ortom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan keperempuanan. Terus ini didirikan pada tahun 1919. Dulu namanya adalah Siswa Praja Wanita. Di tahun 1931 yaitu berubah nama menjadi Nahdlatul Aisyah. Oke, nah terus di sini ada lambangnya berbunyi Al-Biru. Nah, artinya adalah kebajikan itu bagi orang yang selalu waspada. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeni. Aplaus buat Mbak Yeni. Nah, Albiru Manitako. Berarti kita perempuan harus selalu waspada. Nah, yang belum siapa nih? Oh, Ica. Ayo Mbak Ica.
ini logo dari IMM yang berkepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di sini ada tulisan Fastabiqul Khairat yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira anggotanya siapa Mbak Ica itu, Mbak? Loh, kurang tahu. Dari namanya kita sudah tahu ya. Apa? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau IPM tadi kan pelajar ya. Nah, kalau ini khusus untuk mahasiswa. Kalau perempuan biasanya disebut loh, bukan. Kalau jadi anggotanya IMM jadi Imawati. Ayo, yang terakhir, ayo yang baju hijau. Namanya siapa? Nama saya Wiji. Di sini saya akan menjelaskan ini logo dari Tapak Suci. Tapak Suci sendiri itu organisasi pencaksilat yang pencaksilat di Muhammadiyah. Berdirinya pada tanggal 31 Juli 1963 di Yogyakarta. Adapun tujuannya itu bisa melatih keterampilan pencaksilat kita, mengembangkan pencaksilat kita sesuai ajaran Islam. Adapun moto dari pencaksilat sendiri itu, dengan iman dan akhlak aku kuat, tanpa iman dan akhlak aku lemah. Loh, yang terakhir tambah bagus ya. Loh, padahal tangannya dingin tapi bagus. Nah, itu adalah organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah. Nanti sedikit demi sedikit teman-teman kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui apa itu Muhammadiyah. Nah, yang terpenting ketika teman-teman berada di Islamic College Aisyah, ada berada di bawah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, dan jenengan akan menjadi selamat datang Bu Ella. Alhamdulillah. Bu sini yang Dan lebih. itu akan menjadi mudah-mudahan teman-teman nanti akan menjadi kader-kader Aisyah selanjutnya. Siap? Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam dari Malang, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam dari Malang, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Bu Ella sampai nggak bisa buka jaket. Karena disambut sangat heboh. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman dan ibu-ibu semua. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sekda kita, Ibu Fauzia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Korbit dari Majelis PAUD Dansmen. Bu Korbit hari ini mulai kemarin laris ya. Undangannya sebagai pemateri laris, sangat laris. Ya mulai Jumat ternyata, saya tahunya mulai kemarin di Rotija. Sekarang Bisa traktir ya. kita. Inilah ketika jadi orang yang bermanfaat akan dibutuhkan di mana-mana. Alhamdulillah beliaunya itu berkenan. Diundang masuk 5 menit sebelum itu suruh ngisi siap. Ya. 10 hari sebelumnya juga siap sampai bingung. Iki ternyata undangannya kapan? Nah, gitu ya. Baik, saya sedikit saja karena nanti kita akan banyak bermain-main saja.
Karena tadi dari Bu Wati motivasinya udah banyak, dari Bu Rina, Bu ini sudah banyak dilakukan. Baik, saya akan berpantun dulu. Nanti dijawab cakep ya. Oke. Di Gria Ica kita bersama. Cakep. Menggapai cita dengan penuh percaya. Cakep. Jangan pernah takut atau ragu. Cakep. Sukses menanti di ujung jalan pasti milikmu. Ini pantun mengandung doa. Ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita healing bersama, kita bersama-sama. Saya kira nanti hari ini kita harus bersenang-senang tanpa beban. Jadi meskipun tadi ada pertanyaan dan lain sebagainya, itu cuman disentil saja bersama Bu Rina, ini tahu apa tidak. Sebetulnya meskipun tidak tahu, tidak akan mengurangi nilai. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Zamannya berbeda, jadi kan tinggal klik saja, ya kan? Tinggal klik saja, tadi semua sudah tahu, ya, karena zaman sudah berbeda. Baik, masih semangat hari ini? Ayo kita kasih jendel dulu, ya. Gak usah berdiri, duduk dulu, nanti berdiri di sana. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Kemudian tepuk tangan, weh, yang meriah, ya. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Boleh dong tangannya sambil begini, sambil tertawa lepas boleh. Ya, biar plong, biar biar beban jadi pemateri hilang, saya healing, waya healing ya, waya healing ya. Saya ulangi lagi, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Wah, luar biasa, wajahnya sudah berbeda semua. Saya cuman ngasih 5 saja. Skill yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu berani mengeksplor diri kita, ya, berani mengeksplor diri kita, kemampuan kita apa saja. Tadi sudah dirangsang oleh Bu Rina untuk maju satu-satu, meskipun melihat itu adalah salah satu cara mengeksplor diri kita. Dulu saya tidak bisa berbicara depan orang, tetapi karena seiring waktu kita asa, akhirnya juga bisa. Saya yakin tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Itu moto saya. Terus terang kalau urusan masak, saya sampai saat ini nggak bisa. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Bukan nggak hobi. Kalau Bu Umi ini hobinya masak. Tapi dulu ketika terpaksa, saya juga bisa masak. Itu karena terpaksa, jadi luar biasa. Kemudian yang kedua adalah persisten dan konsisten terhadap proses. Ya, artinya apa? Istiqomah. Istiqomah itu perlu continue terus menerus. Kegagalan itu lek wis gagal ngelokroh apa kita semangat bangkit lagi. Ada yang pernah mengalami kegagalan di sini? Sering putus cinta, ya. Gagal dalam, ya. Atau dalam pernah ada nggak di antara ini yang pernah tidak naik kelas? Tidak pernah, karena zamannya sampean itu nilai wapik kok. Kalau zamannya saya, meskipun ranking nilai nek 7, 5 ya 5. 6 ya 6. Kalau sekarang nggak iso ya, yang penting naik kelas. Makanya kadang anak-anak sekarang itu jarang apa? Belajar, mengalami kegagalan tuh aku iso gak iso naik kelas. Nah, kemudian dari persisten konsisten itu minimal per hari kita harus melakukan 1% saja mengalami perubahan. Perubahan ke arah mana? Kebaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, ya. Hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Kemudian yang ketiga yaitu mau beradaptasi. Ya, seperti ini.
Kalian semua dikumpulkan di sini dalam rangka beradaptasi, berkolaborasi, bersama-sama. Nah setelah dari sini kita gali nanti di Islamic College itu apa yang kami lakukan ya, apa yang kita lakukan ya. Persaudaraan itu semakin erat. Ketika kita tinggal bersama-sama, ya, kita harus bisa beradaptasi. Kita nggak bisa ngedebatkan ego kita. Tapi jangan seperti bunglon. Ya, kalau bunglon tuh di merah jadi merah, hijau jadi hijau. Tapi kita juga tetap konsisten. Artinya beradaptasi itu jangan sampai merubah kita. Misalnya koncoane ke teman-teman yang malas, kita ikut jadi malas. Bagaimana kita bisa menarik teman-teman kita menjadi sregep kuliah. Makanya menurut saya pergaulan itu sangat mempengaruhi. Ya Panda. Di sini ada yang punya geng. Biasanya geng-gengan kan, dek kuliah kan ono geng iki. Ya. Ono sing genge arek beti-beti, ono sing sregep-sregep. Oh, genge Ica. Alhamdulillah genge Ica, ya. Jadi saya rasa ini penting bagi Anda semua. Kemudian, nah dengan beradaptasi, dengan perubahan itu mengikuti organisasi. Salah satu cara adalah mengikuti organisasi. Saya terus terang, saya itu nggak tahu ya. Saya katakan, kata Mbak Lela, wong dadi wong Lamongan, iku biasanya Muhammadiyah kendel. Saya itu keturunan Lamongan, tapi saya nggak tahu Lamongannya itu mana. Ibu bapak saya itu bukan orang Muhammadiyah, tetapi saya kental mulai saya kecil itu bermuhammadiyah. Tapi itu adalah didasari dengan senang. Maksud ya Pak No itu senang. Makanya ketika jenengan di Ica kuliah, masa soro-soro harus merasa senang. Makanya bersenang-senang. Tapi kalau di situ sudah menjadi beban, masuk kuliah saja lek ketemu dosen itu. Lek ketemu dosen ini kok gak. Saya yakin kalau dosennya wis gak disenangi, pelajarannya pasti ya gak masuk, nilainya jeblok. Kemudian yang keempat yaitu attitude, sikap. Dimulai dari pikiran kita, perkataan, perbuatan, dan karakter. Ini penting dimiliki oleh seorang mahasiswa. Yang terakhir yaitu empati, ambil tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Kita saling berempati. Contohnya dalam teman ini. Kita sudah dalam satu Ica. Di dalam Ica ini apa yang bisa kita berbuat? Apakah untuk diri kita sendiri? Tidak. Ica itu adalah salah satu Islamic College Aisyah didirikan oleh PDA Kota Malang. Itu dalam rangka juga satu di samping mencari kader. Yang kedua adalah mewadahi dari mahasiswa untuk kos-kosan yang mempunyai nilai plus. Ya, jadi di situ Anda semua mendapatkan ilmunya lebih beda dengan yang lain. Maka jangan ada merasa, oh ini kok seperti ini, kok gak enak ya. Tapi kalau dari awal itu dari diri kita sendiri itu tidak ada rasa empati untuk memasuki Ica ini dengan baik, maka itu rasanya berat. Makanya mulai dari sini kami berharap ya nanti banyak healing yang dilakukan oleh Bu Khair. Tapi meskipun di IC sendiri pun kan kalau materi nggak berat-berat toh. Biasanya pematerinya juga senang guyon. Kalau pemateri ini terlalu serius ya protes saja atau bilang Pak jangan serius-serius Pak. Sersan, serius tapi santai. Kenapa? Karena mungkin beban kuliah. Saya rasa kuliahnya jenengan semua ini berbeda dengan saya dulu. Saya akui saya itu kuliah itu mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi jalan kaki. Pendidikan saya mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu jalan kaki. Kenapa saya pilih jalan kaki? Saya nggak daftar di UM, tapi saya daftarnya di Budi Utomo. Kenapa? Karena bisa saya tempuh dengan jalan kaki. Di situ pun setelah saya kuliah itu saya tuh pernah iri dengan teman-teman yang ngekos.
jauh dari orang tua. Arek-arek kok koyok bebas yo. Setelah kuliah dia bebas, kemana-mana bebas. Kalau saya masih gak pulang ya ditanya, kok gak mulai-mulai. Terus masih ditunggu murid ngaji, masih ditunggu murid les. Kenapa? Karena saya dulu itu, saya seorang yatim yang mulai kecil, cuman dibiayai kuliah saja sama kakak saya. Buku golek dewe, sangu golek dewe, pakaian tuku dewe. Jenengan bersyukur ini. Ya, jadi makanya ketika ngelokro sesuatu, ketika kita sudah malas, kita bangkit. Lek wis diganggu setan ya segera baca apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Saya rasa motivasi dari saya yang pertama, yang tadi 5 skill yang harus dimiliki. Yang pertama tadi apa? Berani mengeksplor dirinya. Ayo kok lali. Yang kedua adalah konsisten, istiqomah. Bahasa kerennya bahasa Ica apa Bu Hoyit? Istiqomah. Yang ketiga mau beradaptasi. Yang keempat attitude. Ya, yang kelima adalah mempunyai sikap empati. Ya nanti biar dibuatkan sama Bu ini apa ya? Dibuatkan singkatan nanti 5 hal ini yang perlu kita, sebetulnya banyak ini. Karena nanti kenapa saya cuma milih ini saja? Karena kita akan bersenang-senang, bergembira. Lek ngrungokno tok nanti gak dapat. Mungkin itu dari saya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya tanya, Albiru manitako tadi jargonnya apa? Ayo, tadi punyanya siapa tadi? Nasiah yang bersimbol padi, terdidik tiap hari. Kemuliaan Islam dicari, bekerja digemari. Nasiah yang bersimbol padi, simbol kumpulan putri. Hidup berdiri, rahmat Tuhanku memberi. Bersatu di dalam nasiah dari Putri Aisyah. Simbolnya padi berbahagia, umat seluruh dunia. Weh. Tadi siapa? Nasiah. Yang Nasiah tadi siapa? Oh, Mbak Yeni ya. Kebetulan ini adalah mantan ketua PDNA Kota Malang. Setelah saya terus berdirilah namanya Bu Laila, Mbak Laila ini yang wah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah Bu ya.